Bab 126. Daya ledak Akademi Bintang Kaisar. Merasakan tekanan yang dipancarkan Qin Wentian, malam ketujuh mengedipkan bulu matanya. Dengan senyum yang ditujukan ke Qin Wentian, dia berkata, "Wentian Gege, apakah kau benar-benar tega menyerangku?" Ekspresi wajah malam ketujuh yang menyedihkan sangatlah mengharukan. Pada saat itu, Qin Wentian merasa seolah-olah orang yang dihadapinya bukanlah malam ketujuh. Wentian Gege, hanya gadis kecil Bai Qing itu yang memanggilnya seperti itu. Setelah klan Bai pindah ke ibu kota kerajaan, Qin Wentian tidak pernah melihat Bai Qing lagi. Kini, setelah setahun berlalu, ia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Pada saat itu juga, gelombang hawa dingin tiba-tiba muncul. Raut wajah Qin Wentian langsung berubah. Hawa dingin itu adalah ilusi. Malam ketujuh dikaruniai kemampuan untuk menciptakan ilusi. Dengan memperkuat tekadnya, hatinya menjadi sekeras batu, dan tatapannya menjadi setajam tombak. Aura yang tak tertandingi dan tiada bandingnya sekali lagi muncul saat ia melangkah maju menuju malam ketujuh. Tatapan mata malam ketujuh yang menggugah jiwa terus menatap Qin Wentian, tetapi kali ini, dia merasa dirinya tenggelam ke dalam alam mimpi. Kehendak mimpi yang dipancarkan mata Qin Wentian mampu memikatnya ke dalam keadaan seperti trans, membuatnya tak berdaya, dan sama sekali tidak mampu melepaskan diri. Mirip dengan malam ketujuh, teknik bawaan Qin Wentian juga dilepaskan melalui matanya. Dengung. Tombak kuno itu menebas saat Qin Wentian melompat di udara. Turun dari langit, tekanan yang dipancarkan Qin Wentian mirip dengan harimau ganas, sangat dahsyat. "Wentian Gege, kau sungguh kejam," gumam malam ketujuh dengan sedih, tetapi Qin Wentian terbukti kebal terhadap upayanya untuk menjebaknya. Tombak kuno itu menebas ke bawah saat malam ketujuh akhirnya memulai serangan baliknya. Es dingin membekukan tombak kuno Qin Wentian, dan tombak es terbentuk dan hancur berkali-kali di udara. Dengan setiap kehancuran, jumlah tombak es bertambah banyak. Qin Wentian terus mengayunkan tombak kuno itu dalam tarian gerakan yang tak henti-henti. Raungan naga biru, raungan harimau putih, disertai dengan jeritan melengking burung merah menyala terdengar saat tombak kuno itu mengayun membentuk busur. Tombak es yang banyak di udara hancur oleh kekuatan ayunan itu, hancur menjadi ketiadaan saat serangan dominan Qin Wentian berlanjut menuju malam ketujuh. Malam ketujuh dengan cepat mundur, namun Qin Wentian tidak berniat memberinya ruang bernapas sekecil apapun. Malam keenam memiliki kekuatan yang luar biasa, sementara malam ketujuh mahir dalam teknik pengendalian dan ilusi. Karena itu, dia akan mengalahkannya dengan kekuatan murni. Malam ketujuh melepaskan jiwa astralnya, dan seekor ular piton es raksasa pun muncul. Matanya menatap Qin Wentian dengan tatapan menyeramkan, memancarkan aura iblis yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, telapak tangan malam ketujuh bergetar. Ular piton es itu menjerit saat melesat maju dengan dahsyat, berbenturan langsung dengan tombak kuno Qin Wentian. "Wentian Gege." Malam ketujuh sekali lagi berseru. Tiba-tiba, pancaran cahaya astral yang menakutkan menyelimuti tubuhnya. Dua sayap emas mulai tumbuh dari punggungnya. Pada saat yang sama, badai pedang emas menghantam Qin Wentian. Semua ini terjadi seketika, dan kecepatan serangan yang eksplosif itu membuat hampir mustahil bagi siapapun untuk menghindar. Ini seharusnya jiwa astral keduanya. Jiwa astral pertamanya adalah ular piton raksasa es itu, yang memberinya kekuatan untuk menjebak orang lain dalam ilusi. Pupil mata orang-orang di kerumunan menyempit. Mereka semua telah tertipu oleh malam ketujuh. Kekuatan ilusinya sebenarnya berasal dari jiwa astral pertamanya, ular piton es iblis itu. Siapa sangka jiwa astral keduanya sebenarnya adalah sepasang sayap. Pancaran cahayanya sangat gemilang, dan juga mampu melancarkan serangan pedang, seperti bulu yang bertujuan untuk mencabik-cabik tubuh Qin Wentian hingga menjadi debu. Saat itu, tombak kuno di tangan kanan Qin Wentian sudah sepenuhnya membeku karena ulah malam ketujuh. Bulu-bulu malam ketujuh diluncurkan dengan sudut yang cerdik, diarahkan ke sisi kanan Qin Wentian. Qin Wentian segera melepaskan pegangannya pada tombak beku itu, membiarkannya jatuh ke tanah. Jejak telapak tangan yang memancarkan cahaya keemasan dilontarkan oleh Qin Wentian. Suara gemuruh yang dipancarkan jejak telapak tangan itu mirip dengan tsunami yang mengerikan, dan pada saat yang sama, sambil menatap lawannya, Qin Wentian memuntahkan seberkas cahaya pedang yang sangat tajam. Pertempuran ini membuat para penonton terpukau. Sungguh menakjubkan. Baik Qin Wentian maupun Ksatria ketujuh,
Metode serangan mereka sangat brutal dan unggul dalam mengejutkan lawan. Tubuh malam ketujuh tiba-tiba berputar di udara. Pada saat itu, seluruh langit diselimuti cahaya kemasan, dan sayap emas malam ketujuh yang indah menyerupai sayap Phoenix sungguhan. Sosok anggun malam ketujuh menari-nari sambil berputar cepat dalam lingkaran saat melayang di udara. Cahaya pedang Qin Wentian lenyap seketika saat bersentuhan dengan tubuhnya. Baru sekarang Qin Wentian menyadari betapa berbahayanya malam ketujuh sebenarnya. Bulu-bulu emas malam ketujuh bagaikan badai 10.000 pedang, seperti pertanda kematian yang pasti, menerjang ke arah Qin Wentian dan merobek kehampaan. Kekuatan malam ketujuh tidak lebih lemah dari malam keenam. Banyak orang berseru, memang, pertempuran di perjamuan Junlin semuanya sangat menarik. Gemuruh. Suara gemuruh yang menakutkan bergema di dalam meridian bintang Qin Wentian. Energi ilahi yang dipadatkan oleh jejak ilahi tipe gunung tingkat 2 bergejolak dan bergelombang, mengalir tanpa hambatan dan berkumpul di telapak tangan Qin Wentian. Qin Wentian mundur beberapa langkah sebelum menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Getaran hebat yang disebabkan oleh kekuatan hentakan itu mengguncang seluruh platform. Segera setelah itu, Qin Wentian mengeksekusi jurus telapak gunung jatuh, dan sebuah puncak gunung sungguhan muncul sebelum menghantam ke arah malam ketujuh dengan tanpa ampun. Di hadapan gunung yang jatuh itu, betapa kecil dan tak berarti sosok malam ketujuh tampak. Sesuai dengan keputusannya, dia akan menggunakan kekuatan mutlak untuk menghancurkan malam ketujuh. Boom! Puncak gunung menghantam tubuh Seventh Knight yang berputar cepat. Seketika, tariannya melambat, tanpa disadari ia mengeluarkan jeritan pelan saat organ dalamnya terguncang akibat benturan tersebut. Turunlah! Qin Wentian muncul di depan malam ketujuh. Telapak tangannya menghantam malam ketujuh hingga terpental, menyebabkan malam ketujuh terlempar keluar dari platform. Langkahnya tersandung saat ia mundur ke belakang setelah menyentuh tanah. Wajahnya memerah secara tidak wajar, dan akhirnya setelah kembali tenang, dia memuntahkan seteguk darah segar. Meskipun serangannya kuat, pertahanannya jauh dari kekuatan serangannya. Bagaimana dia bisa menahan jurus telapak gunung jatuh Qin Wentian yang semakin diperkuat oleh energi ilahi tipe gunung? Selain itu, segera setelah benturan, Qin Wentian mengirimkan serangan telapak tangan lain untuk menghabisinya, mengakibatkan dia menderita luka serius. Mengambil kembali tombak kuno yang terjatuh sebelumnya, Qin Wentian berdiri di sana dengan tenang. Tatapannya tidak tertuju pada malam ketujuh, melainkan pada 8 platform lainnya. Angin sepau-sepau mengibaskan jubahnya, sementara rambut panjangnya menari-nari di udara. Matanya tertuju pada Sikong Mingyue seolah-olah sedang menyampaikan pengumuman tanpa kata. Anda dipersilakan untuk menguji seberapa dalam perairan saya. Qin Wentian berpartisipasi dalam 2 pertarungan pertama di babak kedua perjamuan Junlin. Dalam pertempuran pertama, dia mengalahkan Ksatria ke-6. Dalam pertarungan kedua, dia mengalahkan malam ketujuh. Apakah kau masih bisa berpartisipasi sebagai penantang? Tanya sosok tua yang berdiri di samping Chu Tianjiao. Malam ketujuh membuka matanya dan menjawab, beri aku waktu. Biarkan pertarungan lain berlangsung terlebih dahulu. Baiklah, aku akan mengizinkanmu beristirahat selama 1 pertempuran. Sosok tua itu mengangguk. Setiap peserta memiliki kesempatan untuk kembali 1 kali sebagai penantang. Karena malam ketujuh tidak mau menyerah meskipun terluka, dia akan memberinya kesempatan. Hanya Qin Wentian yang tersisa di platform ke-9. Dia duduk bersila dan mengambil batu meteor Yuan dari jubahnya. Melepaskan jiwa astralnya, Qin Wentian mulai berkultivasi dengan menggunakan jiwa astralnya untuk menyerap energi astral di dalam batu meteor Yuan. Yang dia butuhkan adalah bentuk energi Yuan astral yang paling murni. Oleh karena itu, untuk batu meteor Yuan di tangannya yang jatuh dari lapisan surgawi kedua, dia hanya bisa mengekstrak bentuk energi astral yang paling murni dengan menyerapnya melalui jiwa astralnya. Sepertinya jejak telapak gunung jatuh terakhir telah menghabiskan banyak energi Qin Wentian. Banyak orang berspekulasi. Qin Wentian akan mencoba memulihkan energinya secepat mungkin dengan memanfaatkan waktu istirahat ini. Kapasitas tubuh seorang kultivator terbatas dalam hal penyimpanan energi astral. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar kapasitas penyimpanannya. Secara alami, untuk teknik bawaan yang ampuh tersebut, akan membutuhkan pengeluaran energi astral yang tinggi pula. Jika seseorang dapat mengalahkan lawannya dengan menggunakan teknik bawaan tingkat rendah,
tidak akan ada yang mau mengerahkan seluruh energi astral yang tersimpan di dalam tubuh mereka. 7 ksatria dari negeri awan salju saya benar-benar mengalami kekalahan demi kekalahan, kata Sikong Mingyue dengan tenang. Mereka dari negeri awan salju hanya merasa bahwa muka mereka telah benar-benar tercoreng. Saat ini, hanya tersisa 5 orang yang berasal dari negara awan salju yang masih berada di platform tersebut. Mereka tak lain adalah Sikong Mingyue, pendekar pedang kedua, pendekar pedang ketiga, ksatria ketiga, dan ksatria keempat. Orang-orang ini memasang ekspresi sangat serius di wajah mereka saat sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke peron ke-9. Apakah negara awan salju berencana untuk bersekongkol melawan negara Cuku? Luo Huan tertawa sambil berjalan perlahan menuju malam keempat. Karena malam ketujuh memiliki waktu selama pertempuran untuk memulihkan diri, dia akan membantu Qin Wentian. Tatapan malam keempat menjadi berat saat ia menatap Luo Huan. Selama babak pertama perjamuan Junlin, ia telah mengamati Luo Huan. Kelenturan wanita ini sangat menakutkan. Dengan cambuk panjang di tangannya, Luo Huan berjalan menuju malam keempat. Tiba-tiba, cambuk di tangannya berayun-ayun, menyebabkan langit tertutupi oleh bayangan cambuk, seperti 10 juta pedang tajam yang menerjang ke arah malam keempat. Malam keempat bergerak, telapak tangannya bergetar. Cahaya kehijauan muncul entah dari mana dan menyelimuti tubuhnya, melindunginya. Pada saat yang sama, dia menahan cambukan jutaan kali saat dia melesat ke arah Luo Huan. Pertahanan macam apa ini? Wajah para penonton tampak tercengang. Mungkinkah karena serangan Luo Huan banyak, tetapi sangat kurang bertenaga? Luo Huan juga melaju ke arah lawannya. Pada saat mereka saling bertukar pukulan, tangan malam keempat berubah menjadi cahaya pedang yang menebas Luo Huan. Luo Huan bergeser ke samping, nyaris menghindari serangan itu, sementara pada saat yang sama, salah satu tangannya telah mencengkeram bahu malam keempat. Gemuruh! Malam keempat menggebrak dengan tinjunya. Cahaya tinju serangannya langsung menghantam tubuh Luo Huan. Tubuh Luo Huan menggeliat saat ia membungkuk, menghindari serangan itu. Pinggangnya yang ramping seperti lengkungan busur yang kuat saat ia melompat ke depan dengan momentum yang eksplosif. Tubuhnya melesat ke depan di udara, melilit malam keempat. Pergi sana! Aura pedang yang mengerikan terpancar dari tubuh malam keempat saat dia melepaskan jiwa astralnya. Tubuh Luo Huan mulai berputar-putar dengan liar dalam bentuk spiral, berputar tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada malam ketujuh. Kerumunan menyadari bahwa tubuh malam keempat tampak terkubur oleh cambukan yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan serangan pedangnya sebenarnya lebih lambat jika dibandingkan dengan putaran tubuhnya. Mustang tertawa kecil saat melihat pemandangan itu. Penampilan Luo Huan sesuai dengan harapannya. Sejujurnya, hanya sedikit sekali orang yang tahu betapa menakutkannya bakat Luo Huan sebenarnya. Biasanya dia selalu bertingkah konyol, tertawa, dan membuat lelucon. Tetapi pada saat-saat kritis, dia mampu meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Malam keempat kewalahan menghadapi serangan cepat lawannya. Cahaya pedang yang dipancarkannya akhirnya semakin lemah, hingga akhirnya menghilang. Baru kemudian Luo Huan menghentikan putarannya. Kaki seksi Luo Huan melingkari kepala malam keempat, dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya terlihat di tubuh malam keempat, tubuhnya terkubur di bawah cambuk Luo Huan yang tanpa ampun. Satu lagi kuda hitam. Beberapa orang di kerumunan berseru kaget, Luo Huan ternyata mampu melepaskan kekuatan sebesar itu meskipun menggunakan jiwa astral yang aneh yang dibenci oleh banyak dari mereka. Kombinasi jiwa astral Dropping Willow dan jiwa astral Grapevine benar-benar bisa sangat dahsyat. Efek ini bukan hanya dihasilkan dari penggabungan kekuatan kedua jiwa astral tersebut. Tentu saja, kekuatan dan kemampuan Luo Huan memberikan kontribusi besar untuk dapat menggabungkan kedua jiwa astral tersebut dengan sempurna. Oh, adikku, kenapa kau tidak mengingatkanku tadi? Wajah Fan Le tampak getir di bawah panggung. Dia lupa bertaruh dengan kakak seniornya, Luo Huan. Bab 127 Gusing. Di atas panggung, Luo Huan masih menekan wujud malam keempat. Para penonton dapat melihat bahwa dia tidak berniat untuk melepaskannya. Terlepas dari parasnya yang cantik, para penonton tidak dapat menahan perasaan dingin yang merayap di hati mereka. Apakah dia benar-benar menginginkan kehidupan malam keempat? Setelah ditekan begitu lama, malam keempat pasti menderita sesak napas. Dia sudah dikalahkan, kenapa kau tidak membiarkannya pergi?
Sikong Mingyue menatap Luo Huan dengan dingin sambil berbicara. Aku belum mendengar pengakuannya atas kekalahan. Luo Huan tertawa. Bagaimana jika dia menyerangku setelah aku melepaskannya? Kilatan cahaya dingin di mata Sikong Mingyue semakin intens, tetapi tindakan Luo Huan tidak melanggar aturan. Namun, tingkat penindasannya sedemikian rupa, sehingga malam keempat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Bukan berarti malam keempat lemah, tetapi metode serangan Luo Huan terlalu licik dan tak terduga. Kombinasi dari dua astral soul miliknya benar-benar memberinya fleksibilitas yang sempurna, mirip dengan cambuk panjang di tangannya. Bahkan sebelum kekuatan penuh malam keempat dapat ditampilkan, dia sudah memasuki situasi tanpa harapan. Terkadang ada baiknya, jika kita tahu kapan harus berhenti. Lebih baik jangan terlalu jauh, jawab Sikong Mingyue dengan tenang. Tadi, ketika kalian bersiap untuk terlibat dalam pertempuran terus-menerus dengan adikku Qin, apakah kalian memikirkan ini? Luo Huan terus tertawa. Jelas, dia meremehkan rencana para kultivator awan salju, dan karena itu memutuskan untuk mengambil inisiatif, memulai serangan balik dari Akademi Bintang Kaisar. Sikong Mingyue tidak bisa berkata apa-apa sebagai tanggapan, karena niat membunuh yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Menatap malam keempat, dia menjawab dengan dingin, aku akan membalas dendam untukmu. Kakakku ini tidak sekejam itu. Luo Huan tertawa, lalu akhirnya melepaskan malam keempat. Dengan tendangan cepat, malam keempat terlempar dari platform. Saat malam keempat dilepaskan, dia tersentak dan menarik napas dalam-dalam, sebelum kemudian pingsan. Jelas, dia tidak bisa lagi berpartisipasi sebagai penantang. Orang-orang ini begitu kejam, mereka bahkan tidak berniat membiarkan lawan yang telah mereka kalahkan untuk berdiri di podium lagi. Banyak yang diam-diam berseru dalam hati. Qin Wentian demikian, begitu pula Luo Huan. Malam keempat kehilangan haknya sebagai penantang, tetapi malam ketujuh masih memiliki kesempatan. Namun, wajahnya masih pucat dan tanpa darah, durasi pertempuran sebelumnya tidak cukup baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Lupakan saja, istirahatlah dengan nyenyak. Sikong Mingyue memberi instruksi kepada malam ketujuh. Malam ketujuh dengan enggan menganggukkan kepalanya, saat dia melepaskan haknya untuk menjadi penantang. Saat ini, malam keempat, malam keenam, dan malam ketujuh semuanya telah tereliminasi. Hanya tersisa 15 dari 18 kontestan yang lolos ke babak kedua Junlin Banquet. Hanya tersisa 4 kontestan yang berasal dari Snow Cloud. Kenyataan pahit dari akhir cerita ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Snow Cloud. Setelah melakukan perjalanan jauh ke Chu, dan bahkan menjadi tuan rumah bersama Chu di jamuan Junlin, harga diri dan kehormatan mereka akan hancur total jika hasil jamuan Junlin seperti ini. Pilihlah lawanmu sendiri, ujar Sikong Mingyue dengan tenang, dan sesaat kemudian, beberapa sosok yang masih berada di platform mulai bergerak. Malam ketiga mendekati Kuang Shen. Pedang kedua mendekati Shi Jun. Pendekar pedang ketiga ingin mendekati Qin Wentian, tetapi tiba-tiba, sebuah siluet muncul di depannya, menghalangi jalannya di platform kelima di tengah perjalanannya menuju Qin Wentian. Siluet itu tak lain adalah pemuda pendiam, Gu Xing. Dari awal hingga sekarang, Gu Xing belum mengucapkan sepatah kata pun. Pendiam, tenang, kepribadiannya mirip dengan namanya, seperti rasi bintang yang paling menyendiri di langit. Namun, pada ronde pertama pertempuran, dia telah mengalahkan malam kelima. Tidak ada yang berani meremehkannya. Saat ini, Gu Xing berdiri di depan pendekar pedang ketiga. Tidak diketahui, apakah dia sengaja membantu Qin Wentian, atau hanya sekadar tertarik untuk berduel dengan pendekar pedang ketiga. Namun, apapun niatnya, para penonton tahu bahwa ini pasti akan menjadi pertarungan yang menarik untuk ditonton. Sikong Mingyue awalnya ingin bertindak, tetapi tak lama kemudian, ia berhenti saat mengamati pertempuran yang sedang berlangsung di tiga arah. Negeri awan salju sudah kehabisan kesabaran. Banyak yang berspekulasi dalam hati mereka. Pendekar pedang kedua melepaskan niat pedangnya, dan badai mengerikan terasa berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Dengan menjentikkan jarinya, cahaya pedang tak terbatas melesat ke arah Shi Jun, yang berada di peringkat ke-8 dari 10 jenius. Tubuh Shi Jun bagaikan bongkahan batu terkeras. Dia melayangkan tinjunya, dan sebuah bongkahan granit muncul. Namun, bongkahan granit itu langsung hancur, dampak benturannya justru membuatnya mundur selangkah. Energi pedang yang memancar dari tubuh pendekar pedang kedua sangat tajam. Shi Jun pernah bertarung melawan Jiang Xiu,
dan niat pedang Jiang Xiu jauh dari mampu menandingi pendekar pedang kedua. Jika niat pedang Jiang Xiu diibaratkan seperti hujan musim gugur, maka niat pedang pendekar pedang kedua hanya bisa digambarkan seperti badai dahsyat. Adapun malam ketiga, ia menyerang peringkat ke-9 dari 10 jenius sekaligus. Serangan malam ketiga agak mirip dengan malam ke-6, keduanya memilih untuk fokus pada kultivasi kekuatan. Dengan kapak besar di tangannya, ia menerjang ke arah Guang Shen. Guang Shen adalah seorang ahli dalam penggunaan pedang. Dengan kekuatan pedangnya, ia bertarung melawan malam ketiga. Dan setelah setiap pertukaran serangan, para penonton memperhatikan bahwa pedang Guang Shen selalu melambat setengah ketukan, karena ia dipaksa mundur oleh serangan lawannya. Ini menunjukkan bahwa dalam hal kekuatan, ia tidak berada pada level yang sama dengan malam ketiga. Malam ketiga menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan teknik pedangnya. Meskipun serangan teknik kapak besarnya tampak canggung, sebenarnya serangan itu sangat mendalam. Pedang Guang Shen sangat tertekan. Shi Jun dan Guang Shen dari 10 jenius kemungkinan besar akan mengalami kekalahan kali ini. Para penonton diam-diam berspekulasi dalam hati mereka. Kali ini, pasti akan ada perubahan di paruh kedua peringkat di antara 10 jenius. Orchon, Luo Huan, Qin Wentian, dan bahkan Luo Cheng saat ini sudah termasuk dalam peringkat 10 jenius. Akan selalu ada orang-orang jenius yang saling mengungguli di negara ini. Mereka yang tidak memenuhi standar secara alami akan memudar seiring waktu, digantikan oleh talenta-talenta lain yang lebih kuat. Inilah kenyataan. Adapun pedang ketiga, dia juga telah melepaskan jiwa astral tipe pedangnya pada saat ini, saat niat pedangnya mulai memancar keluar dari tubuhnya. Gu Xing tetap berdiri di sana, tanpa perubahan ekspresi sedikitpun. Namun, ketika dia menatap lawannya, kilatan cahaya dingin yang menakutkan terlihat di matanya. Di tengah cahaya dingin itu, orang bisa merasakan gelombang hawa dingin yang memancar darinya. Cahaya pedang yang ia wujudkan menyerupai bayangan saat pedang ketiga menusuk ke depan dengan pedangnya. Ini adalah eksekusi sempurna dari teknik bawaan tipe pedangnya, seolah-olah dengan keberadaan cahaya pedangnya, tidak ada cahaya lain yang mampu menyainginya. Pancaran gemilang itu sepenuhnya milik pedangnya seorang. Uci. Suara tajam terdengar, menyebabkan orang-orang membeku karena terkejut. Pedang ketiga juga sama terkejutnya. Pedangnya ternyata berhasil menembus lengan kiri Gu Xing. Awalnya ia bermaksud menghalangi jalan mundur Gu Xing, tetapi siapa sangka Gu Xing bahkan tidak mundur, atau memilih untuk menghindar. Ia berdiri di sana, tanpa bergerak, saat pedang pendekar pedang ketiga, dengan mudah menembusnya. Pengalaman tempur pendekar pedang ketiga, bisa dibilang sangat melimpah. Namun, bahkan dia pun belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini sebelumnya. Itulah sebabnya dia tercengang. Pada saat yang sama, Gu Xing meraih pedang yang menancap di tubuhnya. Matanya menatap langsung ke arah pedang ketiga, dan setelah sesaat, pedang ketiga hanya merasakan sakit yang menusuk di matanya. Kemudian, sebuah pukulan telapak tangan mendarat di kepala pedang ketiga, disertai suara gemuruh. Pedang ketiga terlempar ke udara, sambil menjerit histeris, sebelum terhempas keras ke tanah di luar platform. Wajahnya sudah hancur, menjadi gumpalan daging berdarah. Berakhirnya pertempuran, secara tiba-tiba membuat para penonton tercengang dan menatap sekeliling dengan linglung. Pedang yang tertancap di lengan kiri Gu Xing telah menghilang. Tanpa dukungan terus-menerus dari energi astral, kekuatan jiwa astral tidak dapat lagi diubah menjadi pedang. Gu Xing kembali ke posisi semula, dan duduk dengan kaki bersilang. Tidak banyak darah yang keluar dari lukanya, dan yang mengejutkan semua orang, lukanya benar-benar sembuh di depan mata mereka. Kemampuan regenerasi yang sangat menakutkan. Apa sebenarnya jiwa astralnya? Hati para penonton bergetar, dan siluet Gu Xing terpatri kuat dalam pikiran mereka. Namanya Gu Xing, seorang bintang yang kesepian. Saat ini, raut wajahnya telah kembali tenang seperti sebelumnya, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Sebenarnya, pada ronde pertama ketika ia mengalahkan malam kelima, banyak kekuatan besar di ibu kota kerajaan telah mulai melancarkan penyelidikan terhadap Gu Xing. Namun, seolah-olah Gu Xing sama sekali tidak ada di negara Chu. Terlepas dari jaringan informasi mereka yang kuat, mereka tidak dapat menemukan apapun tentang latar belakang Gu Xing. Orang ini tidak memiliki sejarah yang melekat padanya, seolah-olah ia hanya muncul di Chu, tepat ketika perjamuan Junlin dimulai, dan mengalahkan malam kelima. Dan sekarang, Gu Xing juga telah mengalahkan pendekar pedang ketiga.
Selain pendekar pedang ketiga yang dikalahkan, dua anggota lainnya dari Snow Cloud menang melawan lawan mereka. Shi Jun dan Guang Shen sama-sama dikalahkan, tetapi masih memiliki kesempatan untuk menantang yang lain. Adapun pendekar pedang ketiga, dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Shi Jun dan Guang Shen mempertimbangkan siapa yang akan mereka tantang, sementara kontestan lain duduk dengan tenang di platform mereka. Shi Jun mulai berjalan menuju Chu Chen dari Akademi Kerajaan. Sementara itu, Guang Shen masih merenung. Dan ketika dia melihat pangeran kecil Chu Chen dengan mudah mengalahkan Shi Jun, rasa dingin di hatinya menjadi semakin pekat. Tak satu pun dari kontestan yang tersisa mudah dihadapi. Kemampuan Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, pendekar pedang kedua, dan pendekar malam ketiga tidak perlu diragukan lagi. Orchon, Luo Huan, dan Gu Xing juga sangat menakutkan. Hou Tai dari Istana Bela Diri Jenderal Dewa juga sangat kuat, dan Leng Ya juga merupakan sosok yang kejam. Dua kontestan yang tersisa, selain para kultivator sirkulasi arteri tingkat puncak dari Istana Jenderal Dewa, adalah Jiang Feng, sang jenius peringkat ke-6, serta Qin Wentian. Keinginan untuk melaju ke babak ketiga terlalu sulit. Bahkan jika dia memenangkan pertarungan berikutnya, ada kemungkinan besar dia akan tereliminasi di pertarungan setelah itu. Akhirnya, dengan menggertakkan giginya, Guang Shen mengambil keputusan sambil berjalan menuju Qin Wentian. Lagi pula, dia telah menyaksikan semua pertempuran Qin Wentian sebelumnya. Meskipun Qin Wentian kuat, dia masih cukup memahami kemampuan yang dimiliki Qin Wentian. Tidak hanya itu, Qin Wentian telah menghabiskan banyak energi astralnya dan masih berusaha memulihkan diri. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapinya. Saat Guang Shen muncul di hadapan Qin Wentian membuka matanya, menatap Guang Shen sambil berdiri. Sepertinya aku terlalu baik selama ini, gumam Qin Wentian. Ia tidak memilih untuk menggunakan tombak kunonya. Energi astral di 7 jalur melingkarnya mulai bergejolak dan melonjak. Suara energi astral yang mengalir deras di dalam tubuh Qin Wentian bahkan dapat terdengar jelas oleh para penonton. Pada saat ini, wajah Guang Shen menegang, dan tatapannya menjadi berat. Sepasang sayap Garuda ilusi berkelebat di punggung Qin Wentian. Dan sesaat kemudian, Qin Wentian menghilang dari tempat asalnya, melesat ke depan dengan jejak kekosongan. Guang Shen mengangkat pedangnya dan menebas. Kilatan cahaya pedangnya menghancurkan jejak kekosongan. Namun, siluet Qin Wentian menghilang seketika lagi dan muncul di sisi Guang Shen, lalu dia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Guang Shen mengerahkan teknik gerakannya hingga batas maksimal saat ia menghindari telapak tangan Qin Wentian. Sesaat kemudian, para penonton melihat jejak telapak tangan Qin Wentian menutupi seluruh langit. Pedang Guang Shen berayun liar saat ia menari-nari, tak tertembus bahkan oleh angin dan hujan. Namun demikian, para penonton dapat melihat bahwa Guang Shen pasti akan dikalahkan jika terus berlanjut. Dan seperti yang diperkirakan, setelah beberapa saat, gerakan pedang Guang Shen menjadi semakin kacau. Qin Wentian melancarkan serangan telapak tangan lagi saat Guang Shen menebas dengan pedangnya. Tetapi pada saat ini, Qin Wentian memuntahkan seberkas cahaya pedang, menyebabkan raut wajah Guang Shen berubah saat ia buru-buru mengangkat pedangnya untuk bertahan. Boom! Jejak telapak tangan yang mengerikan menghantam tubuh Guang Shen, dan kekuatan benturan itu melontarkan tubuhnya ke udara. Ketika Guang Shen akhirnya terhempas ke tanah di luar platform, dia memuntahkan seteguk demi seteguk darah segar. Seolah-olah seluruh meridian di tubuhnya telah hancur. Pada saat ini, Qin Wentian perlahan menurunkan kakinya. Apakah si bodoh itu berpikir bahwa dia hanya mampu mengeluarkan cahaya pedang? Siapa bilang teknik telapak tangan tidak bisa dilakukan dengan kaki? Saat ini, dari 18 kontestan awal, hanya 12 yang tersisa. Dan setelah 3 kontestan lagi tereliminasi, 9 kontestan teratas akan muncul. Jantung para penonton berdebar kencang karena kegembiraan dan kegugupan, terutama mereka yang telah memasang taruhan. Bab 128, Shikong Mingyue. Saat ini, 12 kontestan yang tersisa di 9 platform adalah Awan Salju Shikong Mingyue, Pedang Kedua, Malam Ketiga. Chu, Luo Qianqiu, Qin Wentian, Gu Xing, Luo Huan, Orchon, Hou Tai, Leng Ya, Chu Chen dan Jiang Feng. Setelah itu, masih perlu menyingkirkan 3 peserta lagi sebelum babak kedua perjamuan Junlin dapat diselesaikan. Saat ini, semua kontestan yang tersisa sangat sulit dihadapi,
sehingga tidak akan mudah untuk menyingkirkan salah satu dari mereka. Shikong Mingyue dan Luo Qianqiu adalah eksistensi yang tak tersentuh. 2 Ende Sword dan 3 RD Knight adalah lawan terkuat dari Snowcloud selain Shikong Mingyu. Adapun Orchon, Heaven's Wonder menaruh harapan besar padanya tahun ini. Tidak hanya itu, dia juga telah menunjukkan bakatnya di dalam Astral River Hall di Emperor Star Academy. Gu Xing adalah orang gila yang tidak menghargai nyawanya sendiri. Tidak ada yang berani menantangnya. Luo Huan memiliki kombinasi sempurna dari 2 jiwa astralnya, dan tidak mudah untuk melawannya. Adapun Qin Wentian, dia menjadi semakin kuat setelah setiap pertempuran yang dia hadapi. Baik Hou Tai maupun Leng Ya berasal dari istana bela diri Jenderal Dewa yang misterius, dan tidak ada yang tahu di mana tingkat kekuatan mereka sebenarnya berada. Jiang Feng adalah kultivator sirkulasi arteri terkuat di seluruh Akademi Angin Ilahi, dan juga menduduki peringkat ke-6 di antara 10 anak ajaib. Ini juga berarti bahwa dari 5 anak ajaib lainnya yang bergabung dalam perjamuan Junlin tahun ini, dia menduduki peringkat pertama. Pangeran Chu Chen dulunya adalah sosok yang kurang dikenal. Namun, ia dengan mudah mengalahkan Si Jun dari 10 jenius dengan usaha minimal. Tidak ada yang tahu kartu truf apalagi yang dimilikinya. Jika memungkinkan, para penonton tidak ingin melihat satupun dari 12 kontestan yang tersisa tereliminasi. Sayangnya, hanya 9 dari mereka yang berhasil melaju ke babak ketiga. 3 dari 12 kontestan ditakdirkan untuk tereliminasi, meninggalkan panggung perjamuan Junlin. Pada saat itu, Shikong Mingyue perlahan mengalihkan pandangannya ke Luo Huan. Sebelumnya, Luo Huan sama sekali mengabaikannya dan menghancurkan malam keempat. Sekarang, dia akan membiarkan Luo Huan yang menanggung akibatnya. Dengung. Angin kencang berhembus kencang. Langkah Shikong Mingyue tampak lembut dan ringan, tetapi seolah-olah setiap langkahnya mengandung energi tak berbentuk, seperti angin yang menyebabkan rambut panjangnya berkibar. Melonjak keluar dari tubuh Shikong Mingyue, gelombang niat membunuh yang mengerikan melonjak dengan ganas. Gelombang itu berubah menjadi aura jahat yang luar biasa, seketika menyapu semua kontestan di 9 platform. Qin Wentian menyipitkan matanya. Niat membunuh Shikong Mingyue benar-benar menakutkan. Seolah-olah dia akan memusnahkan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Dan sekarang, Shikong Mingyue sengaja mengincar Luo Huan. Kakak senior, jika kau tidak bisa mengalahkannya, akui saja kekalahanmu, seru Qin Wentian. Luo Huan mengangguk sambil wajahnya tampak muram. Tekanan yang diberikan Shikong Mingyue padanya sangat besar. Shikong Mingyue akhirnya bergerak. Tatapan para penonton tertuju padanya. Seolah-olah setiap kali dia bergerak, perhatian semua orang akan terfokus padanya. Kekuatan Shikong Mingyue benar-benar luar biasa. Namun, Heaven's Wonder menempatkannya sebagai kontestan terkuat kedua, 1 peringkat di bawah Luo Qianqiu. Seberapa jauh kemampuan bela diri Luo Qianqiu sehingga Heaven's Wonder memberinya pengakuan setinggi itu? Para penonton diam-diam berspekulasi. Luo Qianqiu bahkan belum masuk dalam peringkat 10 besar anak ajaib setahun yang lalu. Sekarang, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, mungkinkah dia benar-benar meraih peringkat teratas di perjamuan Junlin dan mendunia? Pada kenyataannya, dengan efisiensi jaringan informasi Heaven's Wonder, mereka seharusnya sudah menyelidiki dan memahami secara kasar tingkat kekuatan masing-masing kontestan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menghitung tingkat taruhannya? Adapun Luo Qianqiu, mereka juga jelas menyadari latar belakangnya. Tidak hanya itu, mereka juga mengetahui misi yang ingin dicapai Luo Qianqiu. Oleh karena itu, untuk perjamuan Junlin tahun ini, Luo Qianqiu harus meraih juara apapun caranya. Dia harus memasuki tingkat ke-7 paviliun bintang surgawi. Oleh karena itu, Luo Qianqiu tidak boleh kalah. Saat ini, Qin Wentian juga merasakan tekanan yang luar biasa. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak yakin bisa menang melawan Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue. Namun demikian, dia ingin berjuang untuk itu, dan akan melakukannya dengan segenap kemampuannya. 1 tahun terlalu lama, dia ingin berjuang untuk saat ini. Namun, bagaimana mungkin hanya memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat saja sudah cukup untuk menjamin kemenangan? Qin Wentian harus memikirkan hal ini dengan cermat. Bagaimana dia bisa menang melawan Shikong Mingyue dan Luo Qianqiu? Di panggung ini, keduanya akan menjadi rintangan terbesarnya. Hanya dengan melampaui keduanya, dia akan mampu mencapai puncak. Setelah sampai di peron tempat Luo Huan berdiri,
Si Kong Mingyue tidak memperlambat langkahnya dan terus berjalan menuju Luo Huan. Saat ini, Luo Huan telah melepaskan kedua jiwa astralnya dan sedang menunggu kedatangan si Kong Mingyue. Meskipun dia tahu dia tidak akan pernah mengalahkan lawannya, dia tetap ingin melihat seberapa kuat si Kong Mingyue sebenarnya. Dia memutuskan untuk menyelidiki kemampuan si Kong Mingyue dan melihat apa kartu trufnya yang sebenarnya. Si Kong Mingyue hanya menjentikkan jarinya ke arah Luo Huan, dan sesaat kemudian, gelombang niat membunuh yang sangat besar dan dahsyat meletus ke depan. Gelombang niat membunuh itu mengeras dan berubah menjadi bentuk kuno kata pembantaian, yang terbang menuju Luo Huan dengan kecepatan kilat. Raut wajah Luo Huan bergetar. Tubuhnya sangat lentur, tetapi si Kong Mingyue memutuskan untuk menggunakan serangan jarak jauh untuk menghadapinya. Tidak hanya itu, kekuatan jejak kata tidak bisa diremehkan. Jika jejak itu mengenai tubuh seseorang, tubuh penerima kemungkinan besar akan tertembus. Dengan cambuk panjang di tangannya, badai angin dan hujan dilepaskan oleh cambukannya. Setiap cambukannya seperti hujan yang jatuh ke berbagai arah, seperti banyak pedang tajam. Serangannya berbenturan langsung dengan jejak kata. Meskipun demikian, serangan Luo Huan dengan mudah ditembus. Jejak kata terus terbang ke depan tanpa pengurangan kekuatannya. Bunuh! Si Kong Mingyue melangkah maju lagi. Dia tidak perlu terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luo Huan. Dengan menjentikkan jari lainnya, banyak jejak bentuk kuno dari kata pembantaian muncul dan dengan ganas mengalir ke arah Luo Huan. Luo Huan terus mundur, karena semakin sulit baginya untuk bertahan. Sesaat kemudian, dia telah mundur ke batas platform dan akan segera dikalahkan. Di bawah tekanan si Kong Mingyue, bahkan seseorang dengan kekuatan setara Luo Huan pun tidak memiliki cara untuk bertahan melawannya. Perbedaan kemampuan bela diri terlihat jelas, meskipun kedua peserta memiliki tingkat kultivasi yang serupa. Serangan si Kong Mingyue mengandung kekuatan jiwa astralnya di dalamnya. Tidak hanya itu, dia bahkan memperkuat teknik bawaannya hingga sedemikian rupa, mengintegrasikan niat membunuhnya dengan sempurna. Beberapa penonton yang lebih kuat berseru dalam hati mereka. Si Kong Mingyue terlalu kuat, dia jelas berada di level yang berbeda dibandingkan dengan kontestan lainnya. Tidak heran dia dianggap oleh Heaven's Wonder sebagai kontestan terkuat kedua di perjamuan Junlin. Sebagai salah satu dari duo Pride Snowcloud, reputasinya jelas memang pantas didapatkan. Saat ia melihat Luo Huan masih belum terkalahkan, gelombang niat membunuh yang lebih kuat melintas di matanya. Siluetnya berkedip dan seketika itu juga, si Kong Mingyue menghilang saat semua jejak kata tampak menyatu sebelum melesat ke arah Luo Huan. Melihat hal ini, banyak penonton mulai merasa gugup. Sejumlah besar sulur tanaman tiba-tiba muncul, seolah ingin menyelimuti serangan si Kong Mingyue. Namun, si Kong Mingyue menyerang dengan ringan menggunakan telapak tangannya di udara. Kekuatan telapak tangannya seolah berubah menjadi pola tak berbentuk, menggetarkan kehampaan. Puci! Luo Huan langsung memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia telah terkena ki jahat dari jejak kata itu. Luo Huan terus mundur, ingin turun dari panggung sambil berteriak, "Aku mengakui kekalahan." Namun bahkan sebelum kata kekalahan sempat terucap, si Kong Mingyue sudah melayangkan kedua telapak tangannya ke arah Luo Huan, menyebabkan wajah pucatnya semakin pucat. Jiwa astralnya memberinya fleksibilitas sempurna, dan memberinya kemampuan untuk menghindari serangan lawan dengan mudah dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Luo Huan sangat lemah dalam hal menyerang dan bertahan, dan saat ini, serangan dahsyat jarak jauh yang menghantamnya tampak seolah-olah ingin merenggut nyawanya. Luo Huan tiba-tiba mulai berputar cepat di udara, memunculkan tornado, dengan tubuhnya diselimuti di dalamnya. Jejak kata yang mengerikan menghantam tornado dengan suara memekakan telinga saat tubuh Luo Huan terlempar akibat benturan, menghantam tanah dengan keras, menyebabkannya berulang kali memuntahkan seteguk besar darah segar. Wajahnya yang pucat membuat banyak orang merasa kasihan padanya. Kakak senior. Qin Wentian membeku di tepi platformnya, menatap Luo Huan dari atas. Pada saat yang sama, beberapa siluet dari tribun penonton berkelebat saat mereka muncul di samping Luo Huan. Salah satunya adalah Mas Teng, sementara yang lainnya sebenarnya adalah Mo Qingcheng. Aku membawa beberapa pil obat. Mo Qingcheng mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke mulut Luo Huan. Pil itu langsung larut begitu masuk ke mulutnya, dan sesaat kemudian, gelombang kesejukan menyelimuti seluruh tubuh Luo Huan. Pil itu tampaknya sangat ampuh dalam menyembuhkan luka. Tidak hanya itu, pil itu juga mampu memulihkan ki, darah, dan vitalitas seseorang.
Apakah kakak senior akan baik-baik saja? Tanya Qin Wentian sambil menatap Mustang. Nona Mo memberinya pil obat tingkat 2 terbaik, yang seharusnya cukup untuk memungkinkan Luo Huan pulih dari luka-lukanya. Mustang melirik Mo Qingcheng. Qin Wentian tampak rileks sambil tersenyum pada Mo Qingcheng. Jangan khawatir, hari itu ketika kau pingsan di pinggiran kota Langit Harmoni, kau juga telah menelan pil ini sebelumnya. Mo Qingcheng tertawa sambil berjalan pergi, membuat Qin Wentian tercengang sejenak, sebelum ia tersadar. Jadi hari itu, untuk menyelamatkannya, Mo Qingcheng memberinya pil yang sangat berharga itu. Aku ingin mempertahankan hakku sebagai penantang, tolong beri aku waktu bertarung untuk memulihkan diri. Luo Huan menatap sosok tua yang berdiri di samping Chu Tianjiao. Baiklah. Sosok tua itu setuju. Luo Huan memejamkan matanya sambil menyelaraskan aliran energi di tubuhnya. Tatapan Qin Wentian perlahan bergeser. Saat menatap Sikong Mingyue, amarahnya meluap, dan kilatan cahaya dingin terpancar dari matanya. Durasi sebuah pertempuran. Sikong Mingyue balas menatap Qin Wentian, matanya berkedip dengan cahaya dingin yang serupa. Namun, pada saat itu, sebuah siluet muncul di depan Sikong Mingyue, menghalangi pandangannya ke arah Qin Wentian. Ternyata ada seseorang yang berani mengambil inisiatif menantang Sikong Mingyue. Orang ini sebenarnya tak lain adalah Gu Xing. Ekspresi bingung muncul di wajah Qin Wentian. Mengapa rasanya seolah-olah Gu Xing ini ingin membantunya berulang kali? Sepertinya, posisi Qin Wentian sudah aman. Para penonton berpikir demikian. Saat ini, hanya 3 kontestan lagi yang perlu dieliminasi sebelum peringkat 9 teratas diketahui. Sesuai aturan, karena Luo Huan ingin kembali sebagai penantang, siapapun yang kalah akan tereliminasi, sehingga salah satu nama akan tercantum. Dan jika Gu Xing dikalahkan oleh Sikong Mingyue, dia tentu akan kembali sebagai penantang juga. Dan setelah pertarungan, satu nama lagi harus dieliminasi. Jika demikian, hanya tersisa satu nama. Sekalipun Luo Qianqiu atau Orchon ingin menantang dan mengalahkan Qin Wentian, dia tetap memiliki kesempatan untuk kembali sebagai penantang. Kemungkinan dia berada di 9 besar sangat tinggi. Namun, pada saat ini, di luar dugaan, Qin Wentian justru mengambil inisiatif. Dia meninggalkan panggungnya, dan akhirnya muncul di hadapan malam ketiga. Pertempuran yang ia cari bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan demi Luo Huan. Bab 129, Kecenderungan Tombak. Kekuatan Sikong Mingyue jelas berkali-kali lebih besar daripada Luo Huan. Sebelumnya, para penonton telah melihat dengan jelas bahwa ketika Luo Huan turun dari panggung, di ambang pengakuan kekalahan, Sikong Mingyue terus melancarkan serangan yang kuat sebelum kata kekalahan dapat diucapkan. Dia tidak hanya ingin mengalahkan Luo Huan, tetapi juga ingin membunuhnya. Di panggung perjamuan Junlin, kematian dan cedera adalah hal yang sangat umum. Tetapi jika para kontestan yang bertarung tidak memiliki kepahitan atau dendam yang mendalam, mereka akan berhenti begitu batas dilanggar, seperti sebelumnya, ketika Luo Huan mengalahkan malam keempat. Meskipun dia membiarkan malam keempat sedikit menderita dan menyebabkannya kehilangan kesempatan untuk menjadi penantang, dia tetap menunjukkan belas kasihan pada akhirnya, dan mengampuni malam keempat meskipun dia bisa saja membunuhnya. Selama pertarungan Qin Wentian dengan malam keenam, dia tidak punya pilihan selain melukai mata malam keenam. Namun, dia tetap menunjukkan belas kasihan pada akhirnya. Jika Sikong Mingyue ingin membalas dendam, dia bisa langsung menemui Qin Wentian. Jika demikian, dia tidak akan semarah ini. Namun, Sikong Mingyue jelas tidak menginginkan hal yang sesederhana itu. Dia ingin membunuh Luo Huan terlebih dahulu sebelum membunuh Qin Wentian. Jika memang demikian, apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran hidup dan mati? Ujung tombak kuno itu mengeluarkan suara dingin yang menusuk telinga saat bergesekan dengan tanah. Seolah-olah suara itu menggemakan kemarahan pemiliknya. Qin Wentian berdiri di depan malam ketiga. Dan saat ini, di wajah pemuda itu, tidak ada lagi jejak senyum ceria seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah hawa dingin yang membekukan. Sebuah kapak besar muncul di tangan malam ketiga. Mirip dengan malam keenam, dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak diragukan lagi lebih kuat darinya. Namun, dia tidak akan meremehkan Qin Wentian. Anda bisa memiliki rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat bahwa Anda akan menang. Namun demikian, seorang kultivator tidak boleh dibutakan oleh kekuatan mereka dan meremehkan lawan mereka. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi pihak yang menderita pada akhirnya.
Kekuatan serangan tombak kunomu tidak cukup kuat, ujar Malam Ketiga dengan nada sembrono. Namun, siluetnya di atas platform memberikan kesan bahwa dia seteguh gunung yang besar. Qin Wentian tidak menjawab dan terus berjalan maju. Saat ini, langkahnya lambat dan tenang, membuat orang merasa seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di taman. Melihat hal ini, Malam Ketiga sedikit mengerutkan alisnya. Melihat betapa tenangnya Qin Wentian, sekarang justru memberinya sedikit firasat bahaya. Seolah-olah dia sedang menghadapi seekor binatang buas iblis raksasa yang tertidur dan bisa terbangun kapan saja. Dan pada saat itu, para penonton melihat bahwa mata Qin Wentian terpejam rapat. Kedamaian dan keharmonisan terpancar di wajahnya, seolah-olah dia sedang tidur. Meskipun demikian, langkah kakinya terus maju, seolah-olah dia berada di alam misterius. Setengah tertidur dan setengah terjaga. Saat ini, Qin Wentian berdiri di sana, posturnya dipenuhi dengan banyak kelemahan yang dapat dieksploitasi. Namun pada saat yang sama, posturnya tampak sempurna. Malam Ketiga mengerutkan kening sambil mengacungkan kapak besarnya. Aura hegemonik yang dipenuhi niat membunuh memancar darinya dan mengarah ke Qin Wentian. Namun, mata Qin Wentian masih tertutup, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. "Mati!" teriak Malam Ketiga dengan marah sambil mengayunkan kapak besarnya ke arah Qin Wentian. Sikap yang ia tunjukkan saat melancarkan serangan ini sangatlah dalam. Ia ingin melihat bagaimana Qin Wentian akan bereaksi terhadap serangannya ini. Saat kapak besar itu diayunkan ke bawah, mata Qin Wentian langsung terbuka lebar. Detik berikutnya, ki langit dan bumi berfluktuasi, seolah mengalami transformasi. Persepsi Malam Ketiga terasa seperti terperangkap dalam mimpi. Dia menghadapi lawan yang sangat tangguh, yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Qin Wentian, yang merupakan lawan dari Malam Ketiga, tampak seolah memiliki kekuatan yang melampaui langit. Dengung. Angin kencang berhembus saat Qin Wentian berubah menjadi bayangan yang kabur. Aura yang dipancarkannya saat itu sangat megah, seperti gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, dengan maksud untuk menghancurkan niat membunuh Malam Ketiga yang lemah. Pada saat itu, Qin Wentian bagaikan dewa perang. Malam Ketiga bahkan tak sanggup membela diri dari serangannya. Pembelah gunung. Qin Wentian sendiri juga sepenuhnya tenggelam dalam mimpinya. Serangannya ini, seperti dia, adalah dewa perang sejati. Sikap pertama dari seni tombak impian agung adalah sikap pemecah gunung. Saat ini, sikap ini juga merupakan satu-satunya sikap yang tersedia. Para penonton hanya melihat bayangan samar yang membawa tombak kuno menghantam ke arah Malam Ketiga dengan kekuatan tak terbatas. Cahaya astral yang dipancarkan oleh kapak besar yang digunakan Malam Ketiga untuk menguji Qin Wentian langsung hancur berkeping-keping, seolah-olah setipis selembar kertas. Malam Ketiga berjuang mengangkat kapaknya sambil terus menebang. Namun, kecepatan tombak kuno itu terlalu cepat dan terlalu ganas. Para penonton hanya melihat kilatan cahaya yang sangat besar, dan kapak besar itu terlempar dari genggaman Malam Ketiga, berputar-putar di udara. Puci! Suara tajam terdengar saat tombak kuno itu menancap di tengah dahi Malam Ketiga. Ujung tombak, serta bagian yang berbentuk bulan sabit, menebas kepala Malam Ketiga secara bersamaan, merenggut nyawanya dalam sekejap. Malam Ketiga telah tiba. Qin Wentian, setelah menekannya, telah menghancurkannya sepenuhnya hanya dengan satu serangan. Ini terjadi pada momen krusial sebelum 9 kontestan teratas lahir. Namun, tepat pada saat itu, seorang jenius telah gugur. Dua kebanggaan, pedang ketiga, malam ketujuh, dan semua kontestan yang berpartisipasi dalam perjamuan Junlin dari negeri awan salju terdiam karena terkejut. Tanpa malam pertama dan malam kedua, malam ketiga bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Tapi, dia sebenarnya telah meninggal. Pada saat itu, bahkan kehampaan pun tampak membeku. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda yang mendominasi itu. Serangannya itu terlalu mengejutkan. Jadi, selama ini dia selalu menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Banyak penonton berkomentar dalam hati. Ke arah tempat duduk yang dialokasikan untuk Akademi Bintang Kaisar, Mustang dan yang lainnya tampak kebingungan. Sambil melirik ke sekeliling, Mustang tanpa sadar bertanya, apakah Akademi Bintang Kaisar memiliki teknik bawaan seperti ini? Kurasa tidak? Setidaknya, aku belum pernah melihat siapapun menggunakannya sebelumnya. Tentu tidak. Seni menggunakan tombak yang dia buat ini, sepertinya adalah ciptaannya sendiri. Seseorang berkata,
menyebabkan hati yang lain sedikit bergetar. Kekuatan seni tombak yang telah mereka saksikan sudah dapat dianggap sebagai teknik bawaan tingkat bumi, tingkat bawah, dan bahkan dapat dianggap sebagai kesempurnaan di tingkat bumi. Namun, tingkat kultivasinya hanya berada di level 7 sirkulasi arteri. Bagaimana mungkin dia mencapai tahap kesempurnaan? Tapi serangannya tadi memang berada di tahap kesempurnaan. Jika tingkat kultivasi Qin Wentian lebih tinggi, kekuatan serangannya tadi mungkin bahkan melebihi kekuatan teknik bawaan tingkat rendah, level bumi. Dan bagi mereka yang pernah melihat lukisan prasasti ilahi tingkat 3 yang dibuat oleh Qin Wentian, mereka akan merasakan bahwa aura teknik bawaan yang dilepaskan olehnya sangat mirip dengan aura lukisan tersebut. Mungkinkah lukisan prasasti ilahi itu berhubungan dengan teknik bawaannya? Saat Qin Wentian menghunus tombak kunonya, seseorang naik ke platform untuk mengambil mayat malam ketiga. Pada saat yang sama, pertempuran antara Gu Xing dan Shikong Mingyue juga telah berakhir. Begitu Gu Xing menyaksikan Qin Wentian membunuh malam ketiga, ia dengan sukarela meninggalkan arena. Dan karena itu, hanya 9 kontestan yang tersisa berdiri di atas panggung dari 18 kontestan semula. Di bawah panggung, Gu Xing dan Luo Huan berdiri di sana. Keduanya masih berhak untuk kembali sebagai penantang. Ini berarti bahwa babak kedua perjamuan Junlin akan berakhir setelah 2 pertarungan lagi, satu oleh Luo Huan dan satu lagi oleh Gu Xing. Shikong Mingyue mengarahkan pandangannya ke Qin Wentian saat gelombang niat membunuh yang luar biasa mengalir ke Qin Wentian. Qin Wentian tetap berdiri di sana, membalas tatapannya. Raut wajahnya masih tenang saat dia perlahan mengangkat tombak kuno di tangannya, mengarahkan ujung tombak itu langsung ke Shikong Mingyue. Maksudnya jelas, bahkan tanpa kata-kata untuk mengungkapkannya. Para penonton seolah merasakan 2 gelombang niat membunuh yang bertabrakan di udara. Aura Shikong Mingyue dipenuhi amarah dan niat membunuh, sementara aura Qin Wentian, meskipun tampak tenang dan mantap di permukaan, memiliki tekad yang tak tergoyahkan untuk bertempur yang dapat dirasakan. Shikong Mingyue adalah salah satu dari 2 kontestan teratas yang memperoleh pengakuan tertinggi di perjamuan Junlin. Dengan mengarahkan tombaknya tepat ke arah Shikong Mingyue, jelas bahwa ia bermaksud menantang Shikong Mingyue. Dan yang lebih menarik lagi, adalah bahwa keduanya saat ini pasti akan melaju ke babak ketiga perjamuan Junlin. Pertarungan antara mereka sudah pasti akan terjadi cepat atau lambat. Mungkinkah Qin Wentian mampu menandingi Shikong Mingyue? Shikong Mingyue adalah salah satu dari duo Pride yang memiliki reputasi setara dengan Xiao Lu. Dalam perjamuan Junlin tahun ini, dia adalah kultivator terkuat dari negara awan salju. Seolah-olah arus hangat mengalir melalui tubuh para penonton. Perasaan itu seperti darah panas yang mendidih. Sekalipun mereka tidak berpikir Qin Wentian akan menang, para penonton tetap ingin melihat akhirnya. Justru konflik-konflik inilah yang menyebabkan jamuan Junlin begitu penuh warna, meningkatkan antisipasi para penonton. Luo Huan dan Gu Xing tidak akan menantang Qin Wentian. Ini berarti Qin Wentian pasti akan menjadi salah satu dari 9 kontestan yang lolos. Sayang sekali, aku tidak bertaruh padanya lebih awal. Seseorang di kerumunan meratap. Sebelum ronde kedua dimulai, rasio pembayaran untuk Qin Wentian yang mendapatkan peringkat 9 besar adalah 1:4. Jika dia bertaruh pada Qin Wentian, dia akan untung besar. Saat ini, Fan Le tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Qin Wentian sudah mendapatkan peringkat 9 besar. Dan setelah ini, dia hanya bisa berharap Qin Wentian akan melakukan yang terbaik dan entah bagaimana secara ajaib mendapatkan salah satu dari 3 posisi teratas. Jika itu terjadi, dia akan mendapatkan keberuntungan besar. Dia akan menjadi salah satu kultivator terkaya di alam Yuanfu. Tidak hanya itu, bahkan para kultivator di Yuanfu mungkin tidak akan mampu menandingi kekayaannya. Fan Le sudah mulai memimpikan mimpi indahnya. Dan di tengah keramaian, Immortal Drunken Wine dan pemuda yang tadi juga berdiri di sana. Pemuda itu tersenyum sambil berkata, "Aku sudah membuat 100 batu meteor Yuan, ayo kita beli anggur nanti." Karena itu, aku tidak akan menahan diri. Immortal Drunken Wine tertawa gembira. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Qin Wentian, dia juga terkejut, karena dia tidak menduga bahwa Qin Wentian memiliki kekuatan untuk membunuh malam ketiga dalam satu serangan. Setelah memikirkan hal ini, tanpa sadar ia teringat kembali pada batu meteor Yuan yang pernah ia pertaruhkan. Bagaimana jika taruhannya benar-benar menang? Bukankah itu berarti ia akan bisa menikmati anggur berkualitas untuk waktu yang sangat lama?
Tentu saja, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Karena, dua batu meteor Yuan yang dia pertaruhkan adalah agar Qin Wentian mendapatkan gelar juara. Bab 139 teratas. Saat ini, hanya 9 kontestan yang tersisa di platform. Qin Wentian, Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, pedang kedua, Orchon, Hou Tai, Leng Ya, Chu Chen, dan Jiang Feng. Dan 2 dari 9 orang ini harus menerima tantangan dari Luo Huan dan Gu Xing. Para pemenang akan melaju ke babak berikutnya, menikmati kejayaan sebagai 9 kontestan teratas. Dan di antara mereka, ada beberapa yang tidak ikut, serta dalam pertarungan putaran kedua. Mereka tidak mau repot-repot bergerak, dan juga tidak ada yang berani melawan mereka. Beberapa contohnya adalah Luo Qianqiu, Orchon, dan Hou Tai. Pada ronde kedua, contoh-contoh ini bahkan tidak mengalami satupun pertempuran. Qin Wentian berada di sebagian besar pertempuran yang terjadi. Setelah penampilannya, para penonton semua memandangnya dengan pandangan baru. Saat ini, Qin Wentian sudah hampir mencapai peringkat 9 besar, atau lebih tepatnya, sudah berada di peringkat 9 besar. Banyak orang di kerumunan terkesan padanya. Dan di ibu kota kerajaan, hampir semua orang sudah tahu bahwa pemuda ini, Qin Wentian, yang berasal dari kota Harmoni Langit, baru mendaftar di Akademi Bintang Kaisar setahun yang lalu, setahun lebih singkat dibandingkan dengan 2 tahun Luo Qianqiu. Kalian berdua, mulailah memilih lawan kalian. Sosok tua di samping Chu Tianjiao berbicara. Setelah Luo Huan menyelesaikan pemulihannya, dia membuka matanya dan tertawa penuh pesona. Setelah itu, dia berdiri dan mengangguk ringan ke arah Mo Qingcheng, menandakan rasa terima kasihnya. Pil obat tingkat 2 terbaik yang diberikan Mo Qingcheng kepadanya dapat dianggap sebagai pil ajaib. Luka yang dideritanya dalam pertempuran sebelumnya telah sembuh total, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali tingkat kekuatannya semula dalam waktu yang sangat singkat. Adapun Gu Xing, dia sama sekali tidak terluka. Dia secara sukarela mengundurkan diri dari pertarungan lebih awal setelah Qin Wentian menang. Dari prediksi penonton, Gu Xing kemungkinan besar akan masuk dalam 9 posisi teratas di final. Tidak ada yang berani meremehkannya meskipun dia selalu bersikap rendah hati. Keduanya berjalan menuju panggung. Luo Huan memilih Jiang Feng, seorang jenius peringkat ke-6, sementara Gu Xing memilih Leng Ya dari Istana Bela Diri Jenderal Dewa sebagai lawannya. Pilihan mereka sama, sekali tidak mengejutkan. Jika para penonton yang memilih, mereka juga akan memilih antara Jiang Feng, Leng Ya, atau Chu Chen. Namun, pangeran kecil Chu Chen seharusnya memiliki banyak kartu truf tersembunyi untuk situasi yang tak terduga. Logis jika Luo Huan dan Gu Xing menantang kedua orang lainnya. Dan terkait hasil pertempuran terakhir, Gu Xing mengalahkan Leng Ya, sementara Luo Huan yang baru pulih dari luka-lukanya juga mengalahkan Jiang Feng. Luo Huan bahkan lebih kuat dari Jiang Feng, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Shikong Mingyue. Mereka semua adalah jenius, namun perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Setelah Luo Huan mengalahkan Jiang Feng, semua anak ajaib yang bergabung dalam perjamuan Junlin tahun ini telah sepenuhnya tersingkir. Skenario ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, di dunia kultivasi yang kejam, seseorang secara alami akan mengalami kemunduran jika gagal maju. Terdapat 10 anggota dalam jajaran 10 anak ajaib tersebut. 5 anggota pertama telah berhasil menembus ke Yuanfu, sementara 5 anggota terakhir, semuanya tersingkir selama perjamuan Junlin tahun ini. Luo Qianqiu, Orchon, Qin Wentian, Luo Huan, Hou Tai, Chu Chen, siapapun dari mereka mampu menggantikan posisi para jenius yang telah gugur. Dan pada saat yang sama, 9 peringkat teratas akhirnya diumumkan. 9 kontestan teratas adalah Shikong Mingyue, pedang kedua, Luo Qianqiu, Orchon, Qin Wentian, Luo Huan, Hou Tai, Chu Chen, dan Gu Xing. Dan dari kontestan yang tersisa, 2 berasal dari negara awan salju, Shikong Mingyue dan pendekar pedang kedua. Pada saat yang sama, keduanya merupakan sosok yang sangat menakutkan. Shikong Mingyue hampir pasti bisa masuk dalam peringkat 3 besar, dan pendekar pedang kedua juga memiliki kemungkinan besar untuk masuk dalam peringkat 3 besar. Dan total ada 7 orang yang berasal dari Chu. Yang paling gemilang tetaplah Akademi Bintang Kaisar. Karena di antara 9 teratas, terdapat total 4 yang berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Luo Qianqiu, Orchon, Qin Wentian dan Luo Huan. Tidak ada seorang pun yang lemah di antara keempat orang ini.
Akademi Bintang Kaisar benar-benar pantas menyandang reputasi sebagai akademi bela diri nomor satu di Chu. Reputasi ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan karena mereka sering menghasilkan para elit dan jenius, banyak permata yang belum biasa pun sangat ingin mendaftar di Akademi Bintang Kaisar. Dan untuk Chu, selain para kontestan dari Akademi Bintang Kaisar, Akademi Bela Diri Jenderal Dewa memiliki Hou Tai, dan Akademi Kerajaan juga memiliki Chu Chen. Setidaknya, klan kerajaan masih akan memiliki sedikit harga diri mengingat dua Akademi Bela Diri lainnya berjalan dengan dukungan mereka. Tidak hanya itu, masih ada pemuda dengan latar belakang misterius, Gu Xing. Kesembilan kontestan yang tersisa tidak menunjukkan sedikit pun rasa puas di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa pertarungan di babak ketiga pasti akan jauh lebih brutal. Kesembilan peserta yang tersisa ini akan bersaing untuk memperebutkan posisi teratas di babak terakhir perjamuan Junlin. Mereka mungkin akan menghadapi lawan seperti Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, atau bahkan pendekar pedang kedua. Dan pertempuran di ronde ketiga, baik dari segi intensitas maupun kesulitan, secara alami juga akan meningkat secara luar biasa. Dan pada saat ini, dari belakang singgasana Kaisar Chu, total 9 orang berjalan menuju panggung. Kesembilan orang ini masing-masing memiliki sebuah kotak kecil, dan di tengah kotak-kotak kecil itu, terdapat sebuah token giok yang diberikan kepada 9 kontestan yang tersisa. Lalu, salah satu dari 9 orang itu pun muncul di hadapan Qin Wentian. Setelah itu, orang tersebut berkata, "Ukirlah namamu di atasnya." Qin Wentian tentu saja memahami aturan perjamuan Junlin. Dia tidak mengatakan apapun saat mengukir 3 kata, Qin Wentian, pada token giok tersebut. Setelah itu, orang tersebut mengambil kembali token giok sambil membawa kotak itu pergi. Dan ketika kesembilan pengantar berkumpul, mereka menempatkan masing-masing dari 9 token giok ke dalam sebuah kotak bersama-sama, membaliknya, sebelum mengacak urutannya. Setelah itu, mereka langsung meninggalkan platform, sambil meninggalkan koper berisi 9 token di atas platform. Siapa yang bersedia memberikan penghormatan terakhir? Chu Tianjiao, yang duduk di singgasana Kaisar Chu, melirik ke sekeliling sambil tersenyum kepada kerumunan. Biar saya yang melakukannya. Seorang ahli handal dari klan Ye berdiri. Kalau begitu, kita harus merepotkan senior Liu Yang untuk melakukannya. Chu Tianjiao tersenyum. Liu Yang mengambil 3 token giok secara acak dan meletakkannya di tangannya. Dengan sedikit dorongan telapak tangannya, ketiga token giok itu melayang di udara, dan nama-nama yang terukir pada token tersebut muncul di hadapan kerumunan. Luo Qianqiu. Pedang kedua. Luo Huan. Saat ketiga nama itu ditampilkan, para penonton tak kuasa menahan napas dan merasa menyesal untuk Luo Huan. Ia benar-benar tidak beruntung berada satu grup dengan Luo Qianqiu dan pendekar pedang kedua. Babak ketiga perjamuan Junlin akan berupa pertarungan kelompok. 9 kontestan akan dibagi menjadi 3 kelompok, dan kontestan di setiap kelompok kemudian akan bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, mereka yang meraih posisi pertama di setiap grup akan melaju ke tahap terkuat dan memperebutkan 3 posisi teratas. Bagi mereka yang meraih posisi kedua di setiap grup, mereka akan maju dan berjuang untuk posisi keempat hingga keenam. Dan bagi mereka yang memperoleh posisi terakhir di setiap grup, mereka kemudian akan berjuang untuk posisi ketujuh hingga kesembilan. Luo Huan harus berhadapan dengan Luo Qianqiu dan pendekar pedang kedua untuk menentukan peringkatnya. Dia benar-benar tidak beruntung karena kemungkinan besar akan berada di peringkat terakhir dalam kelompok ini. Ye Liu Yang mengeluarkan 3 token giok lagi dan membuatnya melayang di udara lagi. Kali ini, para penonton memasang ekspresi aneh di wajah mereka dan mereka tak kuasa melirik Qin Wentian. Sebelumnya, Qin Wentian mengarahkan tombak kunonya tepat ke arah Shikong Mingyue. Niatnya untuk bertempur sangat besar. Dan sekarang, mereka akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Grup kedua terdiri dari Shikong Mingyue, Qin Wentian, dan Chu Chen. Karena nama 2 kelompok pertama telah diumumkan, para penonton sudah bisa menebak siapa anggota kelompok terakhir. Namun demikian, Ye Liu Yang tetap melakukan prosedur yang sama, membiarkan token giok melayang di udara. Kelompok terakhir terdiri dari 3 kontestan yang tersisa, Orchon, Gu Xing, dan Hou Tai. Pengelompokan di babak ketiga membuat para penonton dipenuhi dengan antisipasi yang intens. Terlepas dari pengelompokan manapun, semuanya cukup untuk membuat penonton merasa darah mereka mendidih karena kegembiraan.
Luo Qianqiu. Pedang kedua. Luo Huan. Sikong Mingyue. Qin Wentian. Chu Chen. Orchon. Gu Xing. Hou Tai. Saat Qin Wentian berdiri di atas panggung, dia merasakan tatapan jahat penuh ketajaman tertuju padanya. Mengalihkan pandangannya, dia melihat Sikong Mingyue berjalan ke arahnya. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, niat membunuh sudah bisa dirasakan di udara. Saat ini, di distrik Kaisar Chu, di atas kursi giok naga biru, Chu Tianjiao berdiri sambil tersenyum. Izinkan saya memulai dengan mengumumkan peraturan babak final perjamuan Junlin tahun ini. Semua kontestan akan bertarung dalam kelompok mereka untuk menentukan siapa yang akan menjadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk 3 peringkat pertama, mereka akan bersaing memperebutkan 3 peringkat teratas di perjamuan Junlin. Untuk ketiga pemain peringkat kedua, mereka akan bersaing untuk peringkat keempat hingga keenam. Dan untuk 3 angka 3, peringkat ke-7 hingga ke-9. Selain itu, mereka yang berada di peringkat ke-7 hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menantang mereka yang berada di peringkat keempat hingga keenam. Mereka yang berada di peringkat keempat juga akan memiliki kesempatan untuk menantang mereka yang berada di 3 peringkat teratas. Chu Tianjiao menjelaskan, sambil mengkonfirmasi aturan babak final. Baiklah, sekian untuk hari ini. Kita akan melanjutkan babak final jamuan Junlin besok, umumkan Chu Tianjiao, yang membuat banyak penonton menunjukkan ekspresi tidak puas dan tidak senang. Apa yang sedang dia lakukan? Pengelompokan babak terakhir sudah ditentukan, tetapi mereka masih harus menunggu 1 hari lagi untuk melihat pertarungan final? Perasaan ini terlalu tak tertahankan. Ayo, kita pergi ke Drunken Wonder untuk melihat-lihat. Sekarang setelah pengelompokannya ditentukan, tingkat pembayarannya mungkin juga berubah, ini kesempatan. Baiklah, kesempatanku telah tiba. Ini berarti akan ada tarif pembayaran baru yang dihitung untuk setiap segmen. Aku akan mencoba keberuntunganku. Maka, banyak orang di kerumunan itu menuju ke arah Drunken Wonder, menyiapkan taruhan mereka. Dan di antara mereka, sebagian besar telah meraup keuntungan besar dari taruhan sebelumnya tentang siapa yang akan mendapatkan peringkat 9 teratas. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan besar lagi kali ini? Bersambung.